Hamdan wa syukronillah, syukur la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Atur nuhun ka Isep selaku pangajap acara. Oge ikhwatu iman umat pangalengan. Kang Dede, Kang Mumu, kali Kang Mani, sapara kanca nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saparantosna urang berjuang kanggo nutrisi tubuh ngalakungan ikhtiar dina perjuangan di berkah umat, maka selepas maghrib kurang waktosna nutrisi hati supaya hatina sehat, tubuhna oge kuat. Satacana orang parantos ngabahas bagian-bagian yang tentu dan orang yang mendapatkan bagiannya. Mulai dari as-sumunu 1/8, kemudian al-rubu'u 1/4, kemudian anisfu 1/2, kemudian as-sudusu 1/6, as-sulusu 1/3, dan as-sulusani 2/3. Dina denget ayeuna urang lajeng pembahasan karena bahasan asobah. Asobah teh sisa dari harta. Aya pengertian anu kedah dipahami lelaku urang sadayana. Tentang asobah, asobatun, asobah, atanapi sisa harta setelah furudum qadar. Jadi buar warisna da can se, tapi nutos tengse teh furudum qadar. Gitu. Yang pertama A, pengertian asobah. Yang pertama ada menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Maksudnya menurut istilah ilmu faraid. Setiap istilah itu, setiap penyebutan itu pasti tidak lepas dari arti secara bahasa dan arti secara istilah. Secara bahasa, asobah itu artinya pembela, penolong, pelindung. Jadi secara bahasa tidak ada istilah sisa. Pembela, penolong, pelindung. Nah, kemudian dalam ilmu faraid, asobah ialah laki-laki yang paling dekat kepada si mayit, dari pihak laki-laki tidak diselingi perempuan. Sekali lagi, asobah menurut bahasa itu adalah pembela, pelindung, atau penolong. Adapun menurut istilah, yakni laki-laki yang paling dekat kepada si mayit dari pihak laki-laki, maksudnya dari pihak ayah, tidak diselingi perempuan.
Nanti kita lihat bagiannya siapa saja asobah itu. Akan lebih dimengerti ketika muncul contoh. Kemudian para ulama membagi secara umum asobah itu. Ini yang A ya, kemudian sekarang yang B. Macam-macam asobah. Ini terbagi dua secara umum dulu. Yang pertama nasabiyah ya. Ada nasabiyah, ada sababiyah. Ada nasabiyah, ada sababiyah. Nasabiyah itu maksudnya disebabkan pertalian nasab. Disebabkan pertalian nasab. Nasab itu apa? Keturunan, kekeluargaan, nasab keturunan. Kalau sababiyah ada sebab. Ada sebab. Sababiyah itu sebabnya adalah memerdekakan hamba sahaya. Sebabnya memerdekakan hamba sahaya. Misalnya Aujang punya hamba sahaya dimerdekakan. Hamba saya itu kan jadi merdeka lalu meninggal dunia. Maka ketika hamba saya meninggal dunia, Aujang dapat bagian. Itu contohnya. Nah kemudian yang ini nih, yang nasabiyah ya, terbagi lagi 3. Ini ke sini. Asobah nasabiyah ini terbagi 3. Yang pertama asobah binafsihi. Asobah binafsihi. Yang kedua asobah bigoirihi. Asobah bigoirihi. Yang ketiga asobah ma'a goirihi. Asobah
ma'a ghairihi. Asobah binafsihi secara ringkas ya. Jadi asobah binafsihi itu kia dengan sendirinya, jadi maksudnya teh jika sendiri dapat seluruh harta, jika sendiri maka dapat sisa seluruh harta. Nanti ada siapa saja asobah binafsihi itu ada. Kemudian yang kedua asobah bighairihi. Asobah bighairihi mah dengan sebab adanya orang lain. Dengan sebab adanya orang lain. Yakni mereka yang dapat setengah dan 2/3 itu bisa dapat asobah. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga asobah ma'a ghairihi, asobah bersama orang lain. Bersama orang lain. Itu asobah ma'a ghairihi. Nanti muncul orangnya siapa saja. Ulangi, asobah itu kadang diistilahkan untuk sisa harta ya, setelah furudul muqaddaroh. Jadi kalau membagi waris itu yang pertama itu ditentukan dulu yang 6. Siapa yang 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 1/3, 2/3. Sudah beres baru ke sini. Nah, maka asobah tidak lantas dieksekusi kecuali setelah furudul muqaddaroh. Pengertian asobah menurut bahasa pembela, penolong atau pelindung. Menurut istilah ilmu faraid, laki-laki yang paling dekat kepada si mayit dari pihak laki-laki tidak diselingi perempuan. Maka nanti dominan laki-laki yang dapat asobah. Tapi nanti kita lihat bagaimana kasusnya. Macam asobah secara umum ada nasabiyah, ada sababiyah. Nasabiyah itu disebabkan pertalian nasab. Artinya dapat asobah itu karena ada ikatan, ya, ikatan nasab. Kalau sababiyah mah bukan nasab, bukan saudara, tapi karena memerdekakan ini. Hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya. Tapi nanti beda ya posisi memerdekakan dengan majikan dan karyawan. Kan kita bukan hamba sahaya. Itu beda. Jadi hamba saya ini muncul karena adanya peperangan. Ini asalnya adalah tawanan perang, asalnya itu. Tawanan perang yang ditebus melalui penebusan dirinya, karena sebab hamba sahaya. Makanya para ulama mengatakan pasti bisa saja muncul lagi hamba sahaya kalau terjadi lagi peperangan.
anak ukut nih mah. Nah, anak ukut bagaimana posisinya? Dia itu tidak mendapat waris. Nanti dapatnya wasiat. Wasiat bapak tidak lebih 1/3. Makanya sering yang saya jelaskan, membagikan waris itu bereskeun we heula tuturkeun ka hoyong Allah jeung ka hoyong Rasul. Nalika tos kabagian masing-masing ditakdirkeun aya nu kasentuh hatena, tapi mah cenah teu rumasan ngurus ka si bapak teh. Ayo aja cenah budak ukut saraya. Soleh. Samiliar mah abdi mah teu perlu. Biasa wae kan. Kemudian asobah nasabiyah itu terbagi 3. Ada asobah binafsihi, artinya dengan dia sendiri itu dapat asobah dengan dia menjadi tunggal itu tanpa yang lain. Kalau asobah bigoirihi, dia dapat asobah kalau ada orang lain. Jadi si anu kalau ada si anu dapat. Kalau tidak ada jadi tidak dapat gitu. Kemudian kalau asobah ma'agoiri mah bersama dengan si dia yang ada itu jadi dapat apa nih mah disebabkan adanya orang lain. Bisa jadi yang jadi sebab mah teu meunang. Ari ieu mah ku ayana teh jadi menang duana. Nah, sekarang kita rinci siapa saja asobah binafsihi itu ya. Asobah binafsihi itu berdasarkan berbagai dalil para ulama menyebutkan sini ada 13 asobah binafsihi itu. Asobah dengan sendirinya 13 ditambah 14 sama ini ya. Yang ini sababiyah ini masuk binafsihi. Dari sisi dia sendiri kan yang memerdekakan. Oke, kita sederhanakan menjadi 13 ya tanpa yang memerdekakan. Jadi sekarang kita bahas asobah binafsihi itu siapa saja. Dalam kajian ilmu hadis ya, untuk menjadi orang berilmu itu ada 2. Yang pertama dobet sodar. Dobet sodar itu hafalannya kuat, kapanpun ditanya bisa menjawab dimanapun sedang apapun. Yang kedua dobet kitab. Dobet kitab itu sebelum menyampaikan hadis dia melihat dulu catatannya apakah yang disampaikannya itu akan benar atau tidak. Setelah menyampaikan juga dia lihat lagi catatannya apakah yang tadi disampaikan itu benar atau tidak. Nah, artinya ini menjadi metode belajar kita. Apakah kita ini pribadi dobet sodar yang bisa ditanya kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Jadi pergenap sawai, langsung norowelang gitu. Pemenak di pasar jangan jika ketemu sama saya berlapa jok sawai. Sebutkan bagian-bagian asobah, pembagian asobah apa yang disebut waris. Pas bapak jangan langsung kabur. Gitu. Itu dobat sadar, jadi sadrun itu artinya dada. Nah, ada juga dobat kitab mah sebelum menjelaskan ulama itu lihat dulu, lalu dia menyampaikan ilmu. Sudah menyampaikan dilihat lagi, oh hadis yang saya sampaikan benar. Nah, tinggal kita mau jadi dobat sadar, mau jadi dobat kitab. Nah, sekarang asobah binafsihi ya. Asobah
binafsihi. Asobah binafsihi ini ada 13 ya. Bisa dikatakan 13 ditambah 1 bisa, atau 13 saja bisa. Yang pertama yang dapat asobah binafsihi itu al-ibnu. Al-ibnu, anak laki-laki. Jadi dia ini selain dapat furudul muqaddarah, dia bisa dapat asobah. Kalau kita cek ya di furudul muqaddarah, bagian-bagian yang tentu itu tidak ada ya, tidak ada yang alif itu tidak ada. Tidak ada bagian alif ini di asobah. Maka terkadang asobah itu lebih besar dibandingkan bagian tertentu. Ya sorry mas, saya sana setengah kiri, setengah piring ini dibagi-bagi. Yang kedua adalah ibnul ibni. Ibnul ibni, cucu laki-laki, tapi ada catatannya, sampai ke bawah. Hanapan incu naon? Uyut. Cicik. Eta mah kaluhur, ieu mah kahanap. Kaluhur simur. Kain simur. Jangan waring itu mah kaluhur, ieu mah kahanap. Itu bisa dapat waris. Cucu laki-laki ini kalau kita lihat dalam furudul muqaddarah ibnul ibni, ibnul ibni, ibnul ibni dalam furudul muqaddarah dia tidak ada, sama-sama ibnu, adanya di asobah. Asobah binafsi. Kemudian yang ketiga yang dapat asobah binafsihi itu adalah al-ab. Al-abu, bapak. Yang keempat yang dapat asobah binafsihi itu al-jaddu. Al-jaddu, kakek, saya sama, sampai ke atas tadi. Luhurun aki, uyut, jangan wareng, udah-udah kakak ciur, jika karek keranjong. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki sekandung al-akhus syakik. Al-akhus syakik. Saudara sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak, al-akhu lil sebapak teh lil ab.
saudara sebapak. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara sekandung. Anak laki-laki dari saudara sekandung ibnu akhi syakik. Ibnu akhi syakik. Anak laki-laki saudara sekandung. Yang kedelapan, ibnu akhi lil ab, anaknya nomor 6. Ibnu akhi lil abi, anak laki-laki saudara sebapak. Jadi bapak dan anaknya bisa dapat waris kategori asobah binafsi. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9 itu paman sekandung al-amu syakik. Ini paman dari bapak ya. Al-amu syakik. Ya, bisa adik, bisa kakak. Paman sekandung. Yang ke-10, paman sebapak. Istilahnya apa? Al-amu lil ab. Lil abi. Paman sebapak. 11, anak laki-laki dari paman sekandung. Ibnu ammi syakik. Anak laki-laki paman sekandung. Kemudian 12, anak yang nomor 10, ibnul ammi lil ab. Ibnul ammi lil ab. Anak laki-laki paman sebapak. Anak laki-laki paman sebapak. Satu lagi ya, al-mu'tiku. Apa al-mu'tiku? Ada istilahnya di pembelajaran sebelumnya. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya itu. Jadi jasa dari memerdekakannya, kalau yang dimerdekakan meninggal dia dapat waris. Al-mu'tiku. Laki-laki yang memerdekakan Hamba sahaya. hamba sahaya. Nah, inilah 13 ahli waris yang mendapatkan Asobah binafsi. asobah binafsi.